كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Razi Zakaria dengan NIM 21621025. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran dari filsafat Al-Farabi. Yang pertama adalah biografi dan pendidikan Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalak. Ia lahir di desanya yaitu Wasij atau kita kenal dengan distrik Farab di Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang jenderal yang berkebangsaan Persia, sedangkan ibunya seorang yang berkebangsaan Turki. Dan Al-Farabi juga dikenal sebagai Abu Nasr di kalangan Latin abad tengah. Sedangkan nama Al-Farabi sendiri diambil dari kotanya atau desa tempat ia lahir, yaitu desa Farab. Seperti halnya dengan ilmuwan muslim lainnya, namanya diambil berdasarkan tempat-tempat desanya sendiri. Sejak kecil, Al-Farabi telah mahir dalam berbagai hal. Seperti salah satunya adalah kosakata. Dia bisa banyak mempelajari kosakata bahasa dan banyak mempelajari bahasa-bahasa asing yang dia bisa. Salah satunya adalah Al-Farabi memahami atau mengetahui bahasa Iran, Turkistan, dan Kurdistan. Tetapi malah sebaliknya, pada saat itu bahasa Yunani tidak ia pahami. Ada pendapat yang mengatakan bahwasannya Al-Farabi menguasai atau memahami 70 macam bahasa. Namun yang Al-Farabi sangat kuasai atau yang dipahami oleh Al-Farabi adalah 4 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki, dan bahasa Kurdi. Lalu ketika Al-Farabi pada usianya yang menginjak 40 tahun, ia pergi ke kota Baghdad, yang mana kala itu adalah masa perkembangan dan kebudayaan ilmu pengetahuan. Dan di sana Al-Farabi belajar banyak makna dari bahasa Arab oleh seseorang yang bernama Abu Bakar As-Sarraj. Dan di sana Al-Farabi juga mempelajari ilmu logika dan filsafat kepada orang Kristen yang ada di sana. Lalu tidak lama di sana Al-Farabi kembali atau pergi ke Haram, yang mana dia mempelajari ilmu pengetahuannya di sana. Lalu Al-Farabi juga kembali lagi ke Baghdad untuk mempelajari lebih dalam ilmu filsafatnya. Kota Baghdad merupakan kota yang pertama kali dikunjungi oleh Al-Farabi. Di Baghdad Al-Farabi berkunjung di sini atau tinggal di sini selama 10 tahun. Dan di sini banyak kegiatan dari Al-Farabi sendiri. Di antara lain adalah berdiskusi, mengajar atau sebagainya. Lalu setelah itu adapun Al-Farabi pergi ke Damaskus dan bertemu oleh gubernur yang di sana yang bernama Aleppo. Gubernur ini sangat terkesan oleh kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Farabi, dan Al-Farabi ini diajak oleh gubernur Aleppo pindah ke Aleppo untuk menjadi ulama istana. Di dalam dunia intelektual Islam, Al-Farabi mendapatkan julukan atau kehormatan yang disebut dengan gelar Al-Mu'alim atau Al-Sani, atau kita sebut dengan guru kedua, yang mana guru pertama adalah Aristoteles. Adapun karya-karya dari Al-Farabi, di antara ulasan Al-Farabi terhadap karya-karya mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ulasannya terhadap karya Aristoteles. Yang pertama Burhan Dalil, 2 Ibarat keterangan, 3 Kitobah, cara berpidato, 4 Al-Jadal, argumentasi atau berdebat, 5 Kias, analogi, 6 Mantik, logika. Adapun yang B, ulasannya terhadap karya Plotinus, kitab Al-Majesti fi Ihnil Falak. Lalu yang C ada ulasannya terhadap karya Iskandar Al-Drawudisi tentang makalah fil nafsi. Sedangkan karya-karya nyata dari Al-Farabi lainnya adalah Al-Jami'u Baina Rayani, Al-Hikman, Afalatoni, Al-Hahi wa Aristoteles. Pertemuan penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Lalu ada yang B, yaitu Tasilu As-Sa'adah, mencari kebahagiaan. C. Asyushatu Al-Madinah, politik pemerintahan. D. Fususu Al-Taram, hakikat kebenaran.
Ara'u ahli al-Madinati al-Fadilah, pemikiran-pemikiran utama pemerintahan. Lalu ada F, Asya, ilmu politik. Lalu ada yang G, fi ma'ani al-aqli, H, al-ulum, kumpulan berbagai ilmu. Lalu ada yang H, at-tangibu ala as-sa'adah. Lalu ada isbat al-mufafaraqat. Lalu ada al-talikat. Adapun di sini dapat kita simpulkan bahwasannya Al-Farabi adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas, ilmuwan muslim yang cerdas, yang banyak mengetahui atau yang banyak menghafal karya-karya dan membuat karya-karya baru dalam hidupnya. Bukan ikut materi pemikiran filsafat Al-Farabi. Yang pertama, filsafat emanasi. Salah satu filsafat Al-Farabi adalah teori mengenai emanasi yang dapatnya dari teori Plotinus, yaitu teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin atau Allah makhluk dari zat yang wajibul wujud, zat yang mesti adanya Tuhan. Teori emanasi disebut juga dengan nama teori urut-urut wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Ia berpendirian bahwa seluruh yang ada mawujud tidak terlepas dari keadaan wajibul wujud atau mungkin wujud. Selanjutnya yaitu filsafat metafisika atau ketuhanan. Mengenai pembicaraan filsafat metafisika ini, seperti para filosofi lainnya, yakni membahas tentang masalah ketuhanan. Al-Farabi membagi ilmu ketuhanan menjadi 3, yaitu pertama, membahas semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya sebagai wujud. Yang kedua, membahas prinsip-prinsip burhan dalam ilmu teori juz'iyah, yaitu ilmu yang berdiri sendiri karena penelitiannya tentang wujud tertentu. Yang ketiga, membahas semua wujud yang tidak berupa benda-benda ataupun benda dalam benda-benda itu. Kemudian terlebih dahulu dibahas apakah wujud serupa itu ada atau tidak. Kemudian dibuktikan dengan burhan bahwa wujud serupa itu ada. Selanjutnya yaitu filsafat kenabian. Filsafat kenabian dalam pemikiran Al-Farabi erat hubungannya pada agama. Agama yang dimaksud adalah agama samawi atau langit. Dalam agama Islam, nabi adalah seperti manusia lainnya. Akan tetapi nabi diberi kekuatan oleh Allah dan kemuliaan berupa mukjizat yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Maka dalam agama Islam, seorang nabi adalah utusan Allah yang mengembangkan tugas keagamaan. Selanjutnya yaitu filsafat politik. Al-Farabi, selain ia seorang filosofi muslim dan membuat karya-karyanya, ia juga menyibukkan dirinya untuk ikut berpartisipasi mengurus kenegaraan, dan dengan kata lain ia ikut berkecimpung dalam dunia politik. Sama halnya dengan para filosofi muslim lainnya, untuk membentuk sebuah negara yang baik, maka para filosofi berusaha menuangkan pikirannya, dan terkadang pemikiran itu disentuh dengan nilai-nilai politik semata. Dalam persoalan filsafat kenegaraan ini, filsafat Al-Farabi lebih mengarah kepada filsafat Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alam untuk bermasyarakat. Siap.